Halo bro, kita lanjut lagi ke teknik dari kitab Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya, bro. Ketika, secara subjektif, huruf mengalir menjadi kata-kata, dan kata-kata menjadi kalimat, dan ketika, secara objektif, lingkaran mengalir menjadi dunia, dan dunia menjadi prinsip, temukanlah akhirnya hal-hal ini bertemu dalam keberadaanmu. Itulah tekniknya, bro. Itu juga merupakan teknik imajinatif. Ego selalu takut menjadi rentan, terbuka, takut sesuatu mungkin masuk, dan menghancurkannya. Jadi ego menciptakan benteng di sekelilingnya. Dirimu mulai hidup dalam penjara bertembok. Tidak ada yang boleh diizinkan masuk ke dalam dirimu. Dirimu takut jika ada sesuatu yang masuk dan mengganggu, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi lebih baik tidak mengizinkan apapun masuk. Semua komunikasi terhenti. Bahkan dengan orang yang dirimu cintai, atau dirimu pikir dirimu cintai, tidak ada komunikasi. Lihatlah seorang istri dan suami yang sedang berbicara. Mereka tidak berbicara satu sama lain, tidak ada komunikasi. Sebaliknya, mereka saling menghindari melalui kata-kata. Mereka berbicara agar komunikasi bisa dihindari. Dalam keheningan, mereka akan menjadi rentan. Dalam keheningan, mereka akan semakin dekat, karena dalam keheningan, ego, tembok, tidak akan ada di sana. Jadi, suami dan istri, mereka tidak akan pernah diam. Mereka akan berbicara tentang sesuatu atau yang lain, hanya untuk mengisi waktu, dan agar tidak saling terbuka. Kita sangat takut pada yang lain. Aku pernah mendengar tentang Mullah Nasruddin, bahwa suatu hari, ketika ia baru saja keluar rumah, istrinya berkata, "Nasruddin, apakah kamu lupa hari ini hari apa?" Nasruddin tahu tentang hal itu. Itu adalah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, jadi dia berkata, "Aku tahu itu. Aku tahu itu dengan baik." Sang istri bertanya lagi, "Lalu bagaimana kita akan merayakannya?" Maka Nasruddin berkata, "Sayang, aku tidak tahu." Lalu ia menggaruk kepalanya, bingung, dan berkata, "Bagaimana kalau kita berdiam diri selama 2 menit untuk merayakannya?" Dirimu tidak bisa tetap diam dengan seseorang, dirimu mulai merasa gelisah. Dalam keheningan, orang lain memasuki dirimu. Dirimu terbuka, pintumu terbuka, jendelamu terbuka. Dirimu takut. Dirimu terus berbicara, dirimu terus menciptakan cara untuk tetap tertutup. Ego adalah sebuah kurungan, ia adalah penjara, dan penjara itu diterima karena kita merasa sangat tidak aman. Penjara itu memberikan rasa aman tertentu. Dirimu terlindungi, terjaga. Untuk melakukan teknik ini, teknik ketiga ini, hal pertama dan paling mendasar adalah, ketahuilah dengan baik, bahwa hidup adalah ketidakamanan. Tidak ada cara untuk membuatnya aman. Apapun yang dirimu lakukan, tidak akan membantu. Dirimu hanya bisa menciptakan fiksi tentang keamanan, hidup tetap tidak aman. Itulah hakikatnya, karena kematian terlibat di dalamnya, jadi bagaimana hidup bisa aman?
dan pikirkan sejenak, jika kehidupan benar-benar aman, maka kehidupan itu sudah mati. Kehidupan yang benar-benar aman tidak mungkin hidup, karena petualangan itu sendiri telah hilang. Jika dirimu dilindungi dari semua bahaya, dirimu akan mati. Dalam kehidupan itu sendiri ada petualangan, bahaya, ketidakamanan. Kematian terlibat di dalamnya. Aku mencintaimu. Aku telah memasuki jalan yang berbahaya. Sekarang tidak ada yang bisa aman, tetapi sekarang aku akan mencoba membuat semuanya aman. Untuk besok, aku akan membunuh semua yang hidup, karena hanya dengan begitu, aku bisa merasa aman juga besok. Cinta berubah menjadi pernikahan. Pernikahan adalah keamanan. Cinta tidak aman, saat berikutnya semuanya bisa berubah. Dan dirimu telah berinvestasi begitu banyak, dan saat berikutnya kekasih meninggalkanmu, atau teman meninggalkanmu, dan dirimu ditinggalkan dalam kekosongan. Cinta tidak aman. Dirimu tidak bisa menetapkan masa depan, dirimu tidak bisa memprediksinya. Jadi kehidupan terbunuh dan pengganti yang aman ditemukan, itulah pernikahan. Dengan pernikahan, dirimu bisa merasa aman, itu bisa diprediksi. Istri akan menjadi istrimu di hari berikutnya. Suami akan menjadi suamimu di masa depan juga, tetapi hanya karena dirimu telah mengamankannya. Dan sekarang tidak ada bahaya. Itu sudah mati. Hubungan itu sudah mati sekarang, karena hanya hal-hal yang mati, yang bisa menjadi permanen. Hal-hal yang hidup pasti akan berubah. Perubahan adalah kualitas dari kehidupan itu sendiri, dan dalam perubahan ada ketidakamanan. Mereka yang ingin memasuki alam kehidupan yang lebih dalam, harus siap untuk merasa tidak aman. Harus siap berada dalam bahaya. Harus siap untuk bergerak ke tempat yang tidak diketahui, dan tidak boleh mencoba dengan cara apapun untuk menetapkan masa depan. Upaya itu akan menghancurkan segalanya. Dan ingat ini juga, bahwa rasa tidak aman tidak hanya hidup, tetapi juga indah. Rasa aman itu membosankan, jelek. Rasa tidak aman itu hidup dan indah. Dirimu bisa merasa aman, jika dirimu menutup pintu, dan jendela, dan segala sesuatu. Tidak ada cahaya yang masuk, maupun udara yang masuk. Tidak ada seorang pun yang masuk. Dirimu merasa aman dalam arti tertentu, tetapi dirimu tidak hidup, dirimu telah memasuki kuburanmu. Teknik ini mungkin dilakukan, jika dirimu bersikap rentan, terbuka, tidak takut, karena teknik ini memperbolehkan seluruh alam semesta masuk ke dalam dirimu. Secara subjektif, huruf-huruf mengalir menjadi kata-kata, dan kata-kata menjadi kalimat, dan secara objektif, lingkaran-lingkaran mengalir menjadi dunia-dunia, dan dunia-dunia menjadi prinsip-prinsip. Temukanlah akhirnya hal-hal ini bertemu dalam keberadaanmu. Segala sesuatu yang menyatu dalam keberadaanku. Aku berdiri di bawah langit terbuka, dan seluruh keberadaan, dari mana-mana, dari setiap sudut dan celah, menyatu dalam diriku. Egomu tidak bisa eksis. Dalam keterbukaan itu, di mana seluruh keberadaan menyatu dalam dirimu, dirimu tidak bisa eksis sebagai sebuah aku.
dirimu akan eksis sebagai ruang terbuka, tetapi bukan sebagai aku yang mengkristal. Untuk melakukan teknik ini, mulailah dengan langkah kecil. Duduklah di bawah pohon. Angin bertiup dan dedaunan pohon berdesir. Angin menyentuhmu, bergerak di sekitarmu, dan berlalu. Namun, jangan biarkan angin berlalu begitu saja. Biarkan angin bergerak di dalam dirimu, dan melewati dirimu. Tutup saja matamu, dan saat angin melewati pohon, dan ada gemerisik dedaunan, rasakan bahwa dirimu juga seperti pohon, terbuka, dan angin bertiup melalui dirimu, bukan di sampingmu, melainkan tepat melalui dirimu. Suara gemerisik pohon akan masuk ke dalam dirimu, dan dirimu akan merasakan bahwa dari setiap pori-pori tubuhmu udara mengalir. Udara itu benar-benar mengalir melewati dirimu. Itu bukan hanya imajinasi, itu adalah fakta, dirimu telah terlupakan. Dirimu tidak hanya bernapas melalui hidung, dirimu bernapas melalui seluruh tubuh, dari setiap pori-porinya, dari jutaan pori-pori. Jika dirimu diizinkan bernapas melalui hidungmu, tetapi semua pori-pori tubuhmu tertutup, dicat, dirimu akan mati dalam waktu 3 jam. Dirimu tidak bisa hidup hanya dengan bernapas melalui hidung. Setiap sel tubuhmu adalah organisme hidup, dan setiap sel bernapas. Udara itu benar-benar mengalir melewati dirimu, tetapi dirimu telah kehilangan kontak. Jadi duduklah di bawah pohon dan rasakan. Awalnya hal itu akan terlihat seperti imajinasi, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kenyataan. Itu adalah kenyataan bahwa udara melewati dirimu. Kemudian duduklah di bawah matahari terbit, dan rasakan bukan hanya bahwa sinar matahari menyentuh dirimu, tetapi juga bahwa sinar itu memasuki dan melewatimu, sehingga dirimu menjadi rentan, dirimu mulai merasa terbuka. Dan ini bisa dilakukan dengan segala hal. Misalnya, aku berbicara di sini, dan dirimu mendengarkanku. Dirimu bisa mendengar hanya melalui telinga, atau dirimu bisa mendengar melalui seluruh tubuh. Dirimu bisa mencobanya di sini, hanya dengan mengubah penekanannya. Dirimu tidak mendengar kata-kataku melalui telinga saja, dirimu mendengarku melalui seluruh tubuhmu. Dan ketika dirimu benar-benar mendengar, dan ketika dirimu benar-benar mendengarkan, seluruh tubuhlah yang mendengarkan. Bukan hanya sebagian, bukan energi yang terfragmentasi yang mendengarkan, melainkan seluruh dirimu. Seluruh tubuhmu terlibat dalam mendengarkan. Maka kata-kataku melewati dirimu, dari setiap sel, dari setiap pori, dirimu meminumnya. Kata-kata itu diserap dari mana-mana. Dirimu bisa melakukannya. Cukup pergi dan duduk di kuil. Banyak orang akan datang dan pergi, dan lonceng kuil akan dipukul berulang-ulang. Dengarkan saja dengan seluruh tubuhmu. Lonceng berdentang dan seluruh kuil bergetar, setiap dindingnya memantulkan. Untuk memantulkan ini, agar bisa merasakan bahwa suara tersebut berkumpul pada dirimu, kita menciptakan bentuk bulat. Jadi dari mana-mana suara itu dipantulkan kembali, ia berkumpul pada dirimu dari mana-mana, dan dirimu bisa mendengarkannya melalui seluruh tubuhmu. Setiap pori, setiap sel, mendengarkan, meminum,
menyerapnya, dan ia melewati dirimu. Dirimu telah menjadi berperi, di mana-mana pintunya terbuka. Dirimu sekarang bukan penghalang bagi apapun. Udara, atau kata-kata, atau suara, atau sinar, atau apapun. Dirimu bukan penghalang, dirimu tidak menolak apapun. Ketika dirimu merasa bahwa sekarang, dirimu tidak melawan, dirimu tidak sedang berjuang, tiba-tiba dirimu akan menyadari bahwa ego tidak ada di sana, karena ego hanya ada ketika dirimu berjuang. Itu adalah perlawanan. Setiap kali dirimu mengatakan tidak, ego muncul. Setiap kali dirimu mengatakan ya, ego tidak ada di sana. Jadi aku menyebut seseorang sebagai astik, seorang teis sejati, yang telah mengatakan ya kepada seluruh keberadaan. Tidak ada kata tidak dalam dirinya, tidak ada perlawanan. Dia menerima dan membiarkan segalanya terjadi. Bahkan jika kematian datang, dia tidak akan menutup pintunya. Pintu-pintu akan tetap terbuka. Keterbukaan ini harus dihadirkan, barulah dirimu bisa melakukan teknik ini. Karena teknik ini mengatakan bahwa seluruh keberadaan sedang jatuh, menyatu dengan dirimu. Tidak ada perlawanan, menyambut, membiarkannya menyatu. Dirimu akan lenyap begitu saja, dirimu akan menjadi ruang tak terbatas, karena alam semesta tak terbatas ini tidak bisa menyatu pada benda atom yang begitu sempit, seperti ego. Ia bisa menyatu hanya ketika dirimu telah menjadi tak terbatas seperti itu. Ketika dirimu sendiri telah menjadi ruang tak terbatas. Namun ini terjadi secara perlahan. Dirimu harus menjadi semakin peka, dan dirimu harus menyadari perlawananmu. Kita sangat resistan. Jika aku menyentuhmu, dirimu bisa merasakan bahwa dirimu menolak sentuhan itu, dirimu menciptakan penghalang. Jadi kehangatanku tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Sentuhanku tidak bisa masuk ke dalam dirimu. Kita tidak mengizinkan satu sama lain untuk bersentuhan. Jika seseorang menyentuhmu, dirimu menjadi waspada dan yang lain berkata, maaf. Ada penolakan di mana-mana. Jika aku menatapmu, dirimu menolak, karena tatapan itu bisa masuk ke dalam dirimu, bisa menembus dalam, bisa menggerakkanmu. Lalu apa yang akan dirimu lakukan? Dan ini tidak hanya terjadi dengan orang asing. Bahkan dengan orang asing pun tidak perlu, karena tidak ada seorang pun yang asing, atau semua orang adalah orang asing. Hanya dengan tinggal di bawah satu atap, bagaimana keasingan itu bisa dihancurkan? Apakah dirimu mengenal ayahmu yang telah membesarkanmu? Dia adalah orang asing. Apakah dirimu mengenal ibumu? Dia tetap orang asing. Jadi, semua orang adalah orang asing, atau tidak ada seorang pun yang asing. Namun, kita takut dan menciptakan penghalang di mana-mana. Penghalang-penghalang ini membuat kita tidak peka, maka tidak ada yang bisa masuk ke dalam diri kita. Orang-orang datang kepadaku dan berkata, tidak ada yang mencintai. Tidak ada yang mencintaiku. Dan aku menyentuh orang itu dan aku merasa dia takut, bahkan untuk disentuh.
ada penarikan diri yang halus. Aku memegang tangannya di tanganku, dan dia telah menarik diri. Dia tidak ada di sana di tanganku. Hanya benda mati yang ada di tanganku. Dia telah menarik diri. Dan dia berkata, tidak ada yang mencintaiku. Bagaimana mungkin seseorang mencintaimu? Dan bahkan jika seluruh dunia mencintai, dirimu tidak akan merasakannya, karena dirimu tertutup. Cinta tidak bisa memasuki dirimu, tidak ada gerbang, tidak ada pintu. Dan dirimu menderita di penjaramu sendiri. Jika ego ada di sana, dirimu tertutup untuk cinta, untuk meditasi, untuk Tuhan. Jadi pertama-tama, cobalah untuk lebih peka, lebih rentan, terbuka, dan membiarkan hal-hal terjadi pada dirimu. Hanya dengan begitu, hal-hal ilahi bisa terjadi, karena itulah kejadian terakhir. Jika dirimu tidak bisa membiarkan hal-hal biasa terjadi pada dirimu, bagaimana dirimu bisa membiarkan hal-hal yang paling luar biasa? Karena ketika hal-hal yang paling luar biasa terjadi pada dirimu, dirimu tidak akan ada lagi. Dirimu tidak akan ada di sana. Kabir berkata, ketika aku mencarimu, kau tidak ada di sana. Dan sekarang, ketika kau ada di sana, di manakah pencari itu, Kabir? Ia sudah tiada. Jadi, pertemuan macam apa ini? Kabir bertanya-tanya, pertemuan macam apa ini? Ketika aku ada di sana, yang ilahi tidak ada. Sekarang yang ilahi ada di sana, tetapi aku tidak ada. Jadi, pertemuan macam apa ini? Tetapi sebenarnya ini adalah satu-satunya pertemuan, karena dua orang tidak bisa bertemu. Biasanya kita berpikir, dua orang dibutuhkan untuk bertemu. Bagaimana pertemuan akan terjadi jika hanya ada satu orang? Jadi logika umum mengatakan bahwa untuk sebuah pertemuan setidaknya dibutuhkan dua orang, yang lain dibutuhkan. Tetapi untuk pertemuan yang sesungguhnya, untuk sebuah pertemuan yang kita sebut cinta, untuk sebuah pertemuan yang kita sebut doa, untuk sebuah pertemuan yang kita sebut samadhi, ekstase, hanya dibutuhkan satu. Ketika sang pencari ada di sana, yang dicari tidak ada, dan ketika yang dicari telah datang, sang pencari telah menghilang. Mengapa demikian? Karena ego adalah penghalang. Ketika dirimu merasa ada, dirimu begitu penuh, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam dirimu. Dirimu dipenuhi dengan dirimu sendiri. Ketika dirimu tidak ada, maka segala sesuatu bisa melewati dirimu. Dirimu telah menjadi begitu luas, sehingga bahkan yang ilahi bisa melewati dirimu. Seluruh keberadaan sekarang siap untuk melewati dirimu, karena dirimu siap. Jadi seluruh seni beragama adalah, bagaimana tidak menjadi, bagaimana melarutkan, bagaimana berserah diri, bagaimana menjadi ruang terbuka. Oke bro, itulah teknik kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.